Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di channel Rida Official. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pekerjaan apa sih yang menurut kalian paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Ayo amati gambar berikut. Di sana ada gambar dua orang lelaki, yang satu sedang melukis dan yang seorang lagi sedang menjahit. Sekarang mari kita simak bacaan berikut. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun pekerjaan mereka berbeda, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dibandingkan pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita yang lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Di subtema 1 kita udah belajar simbol-simbol Pancasila. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi itulah makna mengapa simbol sila kedua adalah rantai. Lalu apa sih makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Pertama, setiap manusia setara atau sejajar. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Anak-anak, ayo kita jawab bersama pertanyaan berikut. 1. Jelaskan hubungan simbol sila kedua dengan makna sila kedua. Jadi hubungannya seperti ini. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Pertanyaan kedua. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony menunjukkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Tentu saja iya ya anak-anak. Sikap mereka menunjukkan pengamalan sila kedua. Karena meskipun pekerjaan mereka berbeda, Pak Tony dan Pak Made tidak pernah merasa bahwa pekerjaan mereka yang lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Pertanyaan ketiga, tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah contoh sikapnya ya anak-anak. Pertama, di lingkungan keluarga. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan, sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia.
Setelah itu, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Tentunya dengan cara kita bersikap dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir, orang yang muda harus menghargai orang yang lebih tua. Kalau sama besar, kita saling menghargai. Dan yang lebih tua menyayangi yang muda. Contoh pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah. Pertama, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik secara moral maupun material. Secara moral itu misalnya memberikan semangat dan meminta dia untuk bersabar. Sedangkan secara material memberinya berupa uang atau barang-barang yang lain yang dibutuhkannya. Yang kedua, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Bagaimanakah pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat? Yang pertama yaitu membantu korban bencana alam. Kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Tidak menyakiti dan menfitnah orang lain. Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Ananda semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Sepertinya ada seorang anak yang sedang mencemoohkan temannya. Ia terlihat bersedih. Yuk kita baca. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Anak-anak, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Ya benar, Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Nah, sikap ini nggak boleh kalian tiru ya. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan Dadu. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Tentu saja kita tidak setuju apa yang dilakukan Dadu, karena kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Sikap ini tidak sesuai ya anak-anak. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Itu bisa menyakiti perasaan Dayu. Baiklah anak-anak pintar, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.